Kenapa Nabi Muhammad itu basyarun, dia adalah manusia, la kal basyari, tapi ia tidak sama dengan manusia biasa. Kita manusia, kalau kita jalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan, tapi baginda Nabi SAW satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi SAW. Wala dhillun lahu, baginda Nabi tidak memiliki bayangan. Bal kana nura, karena baginda Nabi itu adalah nur, maka yang tidak memiliki bayangan itu adalah nur. Dan baginda Nabi SAW dijadikan manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Nabi Muhammad SAW itu kalau beliau meludah, maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi SAW. Dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Para sahabat bertabarruk mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga baginda Nabi ketika meludah disambut ludahnya oleh para sahabat. Lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwuduk, air wuduknya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wuduknya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil keberkahan. Karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Baginda Nabi SAW suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, nggih? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam, keluarlah darah beliau, maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan ia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur ia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang, udah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, aman ya Rasulullah, beres ya Rasulullah. Beres gimana? Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi SAW mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil ia akan disentuh api neraka. Darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair, dan baginda Nabi katakan, engkau tidak akan disentuh oleh api neraka. Ketika terjadi perang Uhud, dalam perang Uhud itu termasuk perang yang sangat dahsyat. Itu perang di mana dimenangkan kaum muslimin, tapi akhirnya kemudian berbalik menjadi kalah. Pada saat itulah baginda Nabi dikepung oleh musuh-musuhnya. Lalu kemudian ada orang yang melempar baginda Nabi dengan panah, ada yang melempar Nabi dengan tombak, ada yang melempar Nabi dengan rantai dari besi. Maka baginda Nabi terkena oleh senjata di bagian pipinya, sehingga baginda Nabi patahlah gigi serinya baginda Nabi SAW. Tugel gigi baginda Nabi. Lalu kemudian menancaplah duri-duri dari rantai yang dilemparkan ke wajah baginda Nabi. Maka melihat kejadian itu dicabutlah oleh seorang sahabat, Ubaidah bin Jarrah, mencabut rantai itu, dicabut. Lalu kemudian senjata-senjata yang menempel di wajah Nabi dicabut. Maka ketika dicabut keluarlah darah dari wajah baginda Nabi, keluar darah dari gigi baginda Nabi. Maka muncullah seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan. Sahabat yang bernama Malik ibn Sinan melihat darah baginda Nabi, maka Malik bin Sinan langsung mencium dan meminum seluruh darah baginda Nabi SAW. Diminumlah darah yang mengucur dari wajah Nabi oleh seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan. Lalu baginda Nabi katakan kepada para sahabat, man sarrahu an yanzura ila man khalata damuhu dami falyanzur ila Malik ibn Sinan. Siapa yang ingin melihat orang yang telah bercampur darahnya dengan darahku, maka lihatlah Malik ibn Sinan. Kenapa Malik bin Sinan meminum darah baginda Nabi? Karena kalau darah baginda Nabi jatuh ke bumi, kalau darah baginda Nabi setetes saja jatuh ke bumi, maka bergoncanglah arasy. Kalau arasy sudah bergoncang, maka turunlah para malaikat-malaikat Allah. Sehingga kalau malaikat-malaikat
malaikat turun, maka gunung-gunung akan diangkat, maka bumi ini akan digoyang oleh Allah Ta'ala sehingga hancurlah kehidupan manusia. Maka kemudian Malik bin Sinan mencium darah baginda Nabi agar tidak datang azab Allah di tengah-tengah umat manusia. Dan yang kedua, agar ia mendapatkan keberkahan dari darahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi Muhammad itu manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Baginda Nabi bisa saja mengatakan kepada malaikat, "Hei malaikat, angkat gunung itu, lemparkan ia kepada musuh-musuhku." Sangat mudah bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi baginda Nabi tidak melakukan itu karena risalahnya baginda Nabi adalah beliau datang sebagai pembawa rahmat di tengah-tengah manusia. Dan di dalam satu riwayat disebutkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada suatu malam beliau berada di kamarnya, lalu di malam itu baginda Nabi ingin qada hajat. Maka baginda Nabi SAW tumben-tumbennya tidak keluar dari rumahnya. Beliau mengambil sebuah ember. Di ember itulah baginda Nabi buang air kecil. Lalu kemudian ember yang berisi air kecilnya baginda Nabi disingkirkan di bawah tempat tidurnya baginda Nabi SAW. Lalu kemudian ketika baginda Nabi keluar rumah, baginda Nabi kemudian balik ke rumahnya. Baginda Nabi mencari ember itu karena baginda Nabi juga akan buang air kecil di ember tersebut. Maka ketika baginda Nabi mencari ember itu, ternyata ember dan isinya tidak ada di tempatnya. Maka baginda Nabi SAW mencari kemana ember dan isinya, yaitu kencingnya baginda Nabi SAW. Maka baginda Nabi mengumpulkan seisi rumah. Kebetulan ada seorang pembantu baginda Nabi yang berasal dari negeri Habasyah. Orangnya berkulit hitam. Pembantunya itu bernama Barakah, yang dikenal dengan nama Ummu Yusuf, di mana ia menjadi pembantu di rumah baginda Nabi. Lalu kemudian ditanyakan semua orang oleh baginda Nabi, "Kemana air kencingku yang ada di baskom itu?" sabda baginda Nabi. Maka menjawablah Barakah, yaitu Ummu Yusuf, pembantu baginda Nabi, "Ya Rasulullah, akulah yang telah meminum air kencingmu itu ya Rasulullah." Maka apa jawaban baginda Nabi SAW? "Wahai Ummu Yusuf, setelah engkau meminum air kencingku itu, maka engkau tidak akan pernah sakit selama hidupmu." Maka Ummu Yusuf tidak pernah mengalami sakit, bahkan sampai sakaratul mautnya pun tidak mengalami sakit karena meminum kencingnya baginda Nabi besar Muhammad. Kencing kita najis apa tidak? Kencing kita najis apa tidak? Kencing kita bau apa tidak? Kencingnya baginda Nabi itu suci karena disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mensucikan seorang manusia dari penyakit dan dosa-dosanya. Kencing baginda Nabi wanginya lebih wangi daripada wangi kasturi. Itu baginda Nabi. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam basyarun la kal basyar, bal huwa yaqutun bainal hajar. Baginda Nabi manusia, tapi ia bukanlah manusia biasa. Itulah keagungan dan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai malaikat-malaikat pun hormat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril dulu bisa dilihat mata? Bisa oleh Rasulullah. Oh iya? Bisa. Ada sayapnya? Ada. Lu mau tahu berapa sayapnya? Berapa? Rasul bilang sayapnya Jibril ada 600. Ketika ketemu Rasulullah pas malam pertama Iqra turun. Bulunya atau sayapnya? Sayapnya. Sayapnya ada 600. Dan kata Rasulullah, yang dibuka pas saat Iqra itu cuma 2 sayap. Berarti 598 lain tertutup. Sebelah kiri 299, sebelah kanan 299 ketutup. Dan katanya Rasul, itu 2 aja yang dibuka, itu sudah menutupi ufuk timur sampai barat, menutupi langit timur sampai barat, semua ketutupan. Jibril berarti ada berapa tadi sayapnya? 600. Sebelah kiri berapa? 300. Sebelah kanan 300. Ketika Isra Mi'raj Rasul bilang begini, "Jibril, keren banget ini kamu. Kenapa? Kamu tuh adalah makhluk Allah yang aku lihat keren banget. Kenapa? Sayapmu gede 600. Apa katanya Jibril? Dia bilang gini, "Aku belum apa-apa dibandingkan Israfil." Israfil itu Serafil? Bukan Israfil, ini Israfil. Israfil ini adalah malaikat maut, pencabut nyawa. Oke. Nah, katanya Jibril, kalau aku membentangkan 600 sayapku, yang 2 dibentangkan aja timur sampai barat kan. Ini dibentangin semua sayapku yang 600 itu, nggak ada di bawah 1 sayapnya Israfil. Aku tuh bener nggak paham sih bentuk sayapnya gimana ya? Nah, bentuk sayap kita nggak usah lihat, nggak usah bayangin, cuman yang jelas sayap. Karena kalau kita bayangin pasti nggak benar.
Oh iya, siapa udah bayangin. Ya, lu bayanginnya gimana? Pasti nggak benar. Nah, yang kedua, itu berarti Israfil ada berapa sayap? 1200, 600. Dan kemudian Gabriel bilang lagi. Dan semua sayapnya Israfil yang 1200 dibuka, nggak segede satu sayapnya Serafim. Serafim ini apa? Sorofiun. Nah, nanti aku jelasin Serafim ini siapa nih. Yang tadi maut, berarti yang malaikat maut itu gini, sayap itu bukan lebih jago siapa kan? Ya. Apa menentukan juga. Nanti ada di terakhir hadisnya nanti ada penjelasannya kenapa sayapnya Serafim ini besar banget. Oke. Nah, sayapnya Serafim itu ada 2400. Dan satu sayapnya Serafim itu lebih gede daripada seluruh sayapnya Israfil. Dan Serafim ini jumlahnya ada 4. Doang. Ada 4 doang. Dan mereka bawa arasnya Allah. What is arash? Mereka bawa tempat bertahtanya Allah, bertahtanya Tuhan. Itu untuk menggambarkan bahwasanya kekuasaan Tuhan itu gede banget. Serafim ini malaikat maut. Bukan. Israfil yang malaikat maut. Israfil malaikat maut. Dia Yang semua sayapnya aja lebih kecil daripada satu sayapnya Serafim. Betul. Maka Serafim ini adalah pembawa tahtanya Allah. Dia malaikat apa title-nya? Dia pemikul arash. Iya. Pemikul tahta Tuhan. Buat apa dibawa? Nah, bukan itu kiasan aja sih. Kiasan. Kalau yang kita lihat kiasan karena kekuasaan Allah itu jauh lebih besar. Ini mau mengatakan kalian tuh gak ada apa-apanya. Jadi malaikat Jibril dulu bisa dilihat mata. Bisa oleh Rasulullah. Oh iya? Bisa. Ada sayapnya? Ada. Lu mau tahu berapa sayapnya? Berapa? Rasul bilang sayapnya Jibril ada 600. Ketika ketemu Rasulullah pas malam pertama Iqra turun. Bulunya atau sayapnya? Sayapnya ada 600. Dan kata Rasulullah yang dibuka pas saat Iqra itu cuma 2 sayap. Berarti 558 lain tertutup. Sebelah kiri 299, sebelah kanan 299 ketutup. Dan katanya Rasul itu 2 aja yang dibuka, itu sudah menutupi ufuk timur sampai barat. Menutupi langit timur sampai barat, semua ketutupan. Jibril berarti ada berapa tadi sayapnya? 600. 600. Sebelah kiri berapa? 300. Sebelah kanan